Pilkada serentak sudah di depan mata. Konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan tak juga berakhir. Di mediasi Wapres Yusuf Kala, kedua kubu yang bertikai di Golkar kini mencoba islah. Langkah ini ditempuh hanya untuk menyelamatkan Golkar dalam Pilkada serentak yang pada bulan Juli nanti sudah harus memasukkan nama jagoannya dalam Pilkada. Muluskah skenario islah sementara berjalan? Pemirsa, inilah Expose berebut kepala daerah. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ruang Pengadilan Tata Usaha Negara pecah oleh sukacita kader Partai Golkar versi Munas Bali. Pada 18 Mei lalu, pengadilan mengabulkan permohonan Golkar kubu Abu Rizal Bakri membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono. Untuk mencegah kevakuman kepengurusan Golkar jelang Pilkada serentak, Hakim PT UN menetapkan kepengurusan yang berlaku berdasarkan hasil Munas Riau tahun 2009. Dalam Munas Riau, Abu Rizal Bakri menjadi Ketua Umum dan Sekjen Idrus Marham. Guna memberikan perlindungan hukum bagi Partai Golkar untuk ikut serta mengikuti pilkada serentak dari kemungkinan berlanjutnya intervensi Menteri Hukum dan HAM. Golkar kubu Ical berharap Menkumham Yasona Laoli dan Golkar kubu seterunya tak mengajukan banding. Tujuannya agar masalah internal partai tutup buku. Saya khawatir di samping mendegradasi ketokohannya, juga ada reaksi besar dari seluruh keluarga besar Partai Golkar mempertanyakan niat baiknya ya kelompok yang melakukan banding itu apakah betul-betul ingin membesarkan Partai Golkar. Namun harapan Idrus Marham tak digubris lawannya. Agung Laksono langsung mengambil langkah banding. Meski kalah, Agung punya modal bahwa kepengurusan Golkar di bawah komandonya yang diakui Menkumham. Masalah hukum ini karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari keputusan TUN kemarin di tingkat Jakarta, karenanya dibanding. Kami banding dan Menkumham juga melakukan banding. Langkah serupa juga ditempuh Menkumham Yasona Laoli. Pak Menteri menilai beberapa keputusan hakim melampaui kewenangannya. Di antaranya disebutkan kepengurusan DPP Golkar kembali ke Munas Riau 2009 dan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang bersifat multitafsir. Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa hukum akan mengajukan banding. Saya ulangi sekali lagi, banding. Perseteruan tak berujung di tubuh Golkar meresahkan kedua kubu yang bertikai. Maklum, dalam waktu dekat, partai dihadapkan pada satu agenda penting, yakni Pilkada serentak 19 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum alias KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah masuk ke meja KPU pada 26 sampai 28 Juli 2015. Otomatis, partai hanya punya waktu 2 bulan untuk menghadapi Pilkada. Was-was terancam tidak bisa ikut Pilkada. Sabtu 23 Mei lalu, Abu Rizal Bakri yang terpilih dalam Munas Golkar di Bali menemui Yusuf Kala. Ical meminta bantuan Yusuf Kala mengupayakan islah kubunya dengan kubu Agung Laksono. Ical meminta bantuan Yusuf Kala memainkan pengaruhnya sebagai wapres dan mantan ketua umum Golkar merayu kubu Agung Laksono agar bersedia islah demi pilkada serentak yang sudah di depan mata. Baru tahap-tahap kedua, nanti tahu akhir waktu. Ya baru teknisnya kita bicara. Teknis untuk islah gitu Pak? Hah? Buat islah ya Pak? Iya teknisnya lah kita bicara. 2 hari berselang, giliran Agung Laksono bertemu Yusuf Kala. Pertemuan Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol itu dengan JK membahas tawaran islah sang rival Abu Rizal Bakri. Begini, saya tidak ingin masuk dulu pada terlalu teknis. Ini baru kesepakatan awal. Ini masih memerlukan proses dulu. Tapi lebih baik sudah dari awal ini, ya, dengan tidak mengabaikan apa yang sudah kita capai, dan kemudian tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,
Tapi proses islah ini karena semata-mata agar bisa memastikan teman-teman kami, para kader-kader partai yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Yusuf Kala mengusulkan 4 poin islah. Pertama, kedua kubu mendahului kepentingan partai. Kedua, membentuk tim yang menjaring calon kepala daerah. Yang ketiga, kriteria calon kepala daerah disepakati kedua kubu. Dan keempat, pengajuan calon kepala daerah diajukan DPP yang diakui KPU. Inilah akhir sementara dari kisruh Partai Golkar yang telah berlangsung selama 6 bulan. Yang pertama adalah tim yang merumuskan tentang kesepakatan itu di tingkat pusat dulu. Itu bisa 3 orang, bisa berapa orang kan gitu dari masing-masing pihak. Tentu wasitnya Pak JK. Itu. Nah kemudian siapa pelaksananya di lapangan? Nah tentu harus dari kedua belah pihak. Iya nanti kan ada 2 pengurus nih. Jadi ini atau gabungan bisa saja kemudian digabung pada waktunya pada bulan Juli itu. Nanti bagaimana KPU-nya membahasnya ya kita ikuti aja itu. Berarti setelah pilkada gitu. Upaya islah terbatas demi pilkada serentak antara kedua kubu yang berseteru di tubuh Golkar bukannya selesai. Masalahnya, kepengurusan hasil islah dari kubu mana yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dan berhak menandatangani pasangan calon yang berlaga dalam pilkada serentak. Tidak cuma Golkar, Partai Persatuan Pembangunan juga menghadapi masalah internal menjelang pilkada serentak. Partai berlambang Ka'bah yang terpecah antara kubu Romahur Musi dan kubu Jan Faridz ini masih bertarung di pengadilan. Pekan lalu, Romahur Musi bersama pengurus DPP P3 Muktamar Surabaya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Romahur Musi membahas persiapan P3 dalam pilkada serentak. Kalau untuk keikutsertaan di pilkada saya kira sudah jelas tidak ada yang ambigu ya. Karena memang peraturan KPU kan juga menegaskan bahwa satu peserta pemilu kada adalah peserta Pileg 2014. Dari situ kan sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada peserta pemilu legislatif 2014 yang tidak mengikuti pilkada. Kemudian yang kedua soal kepengurusan, memang kita tahu meski proses peradilan berjalan, tetapi sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, dia masih tetap berlaku. Dualisme kepengurusan di Partai Golkar dan P3 kian panjang dan melelahkan. Rehat sejenak dengan islah demi pilkada serentak bisa jadi jalan keluar sementara. Setelah itu, kembali bertikai.